Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri kali ini, kita akan menyusuri kisah 9 batu akik legendaris yang dipercaya berasal dari makam para wali songo. Bukan sekadar perhiasan, setiap batu menyimpan cerita tentang perjuangan, dakwah, dan pesan moral dari para penyebar Islam di tanah Jawa. Mari kita mulai perjalanan ini. Kisah batu akik Mustika Wali dari makam Sunan Bonang. Lokasi, Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu wali songo yang menyebarkan Islam lewat seni gamelan dan tembang Jawa. Tapi di balik makamnya, ada cerita yang beredar turun-temurun di kalangan warga sekitar. Legenda. Dikisahkan, di salah satu sudut komplek makam Sunan Bonang, pernah ditemukan sebuah batu akik berwarna kehijauan dengan serat unik seperti huruf Arab. Konon, batu itu muncul sendiri di tanah makam saat malam tertentu, terutama menjelang bulan Maulid. Masyarakat percaya batu tersebut adalah mustika pemberian alam yang membawa berkah, keselamatan, dan kewibawaan bagi pemiliknya. Tapi, ada syaratnya. Batu ini tidak boleh dijual. Batu ini hanya muncul kepada orang yang terpanggil atau dianggap layak oleh Sunan Bonang. Jika diambil tanpa restu, batu akan menghilang atau pecah sendiri. Cerita dari warga. Beberapa peziarah mengaku pernah melihat kilau aneh di tanah dekat makam saat tengah malam, seperti cahaya lilin kecil. Saat didekati, cahaya itu hilang, tapi keesokan paginya muncul batu kecil berwarna hijau kebiruan. Ada yang percaya itu pertanda Sunan Bonang sedang memberikan restu. Batu akik dari makam wali bukan sekadar hiasan, tapi simbol amanah dan tanggung jawab. Bukan untuk dipamerkan, melainkan dijaga dan digunakan untuk kebaikan, seperti membantu orang sakit atau menjadi wasilah doa. Batu akik, Watu Kentus dari makam Sunan Kalijaga. Lokasi, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga terkenal sebagai wali yang membaur dengan masyarakat Jawa, memakai seni, wayang, dan simbol-simbol lokal untuk berdakwah. Namun, di kalangan peziarah, ada cerita tentang batu akik unik yang disebut Watu Kentus. Legenda. Konon, batu ini berwarna coklat keemasan dengan permukaan mengkilap seperti disiram minyak. Masyarakat percaya, batu ini berasal dari bongkahan batu nisan tua yang memilih pecah sendiri, lalu berubah menjadi batu akik kecil. Nama Watu Kentus diambil dari kata kentus, karena katanya batu ini akan muncul sendiri di tanah sekitar makam pada malam-malam tertentu, terutama saat haul Sunan Kalijaga, tuah dan kepercayaan. Menurut cerita, Watu Kentus dipercaya memiliki karisma dan wibawa bagi pemiliknya, kemampuan memperkuat ucapan, sehingga orang yang berbicara akan lebih didengar, menjaga keselamatan dalam perjalanan jauh, tapi ada pantangan keras. Tidak boleh digunakan untuk menipu atau menyakiti orang. Tidak boleh dibawa masuk ke tempat maksiat. Tidak boleh dijual, hanya diwariskan atau diberikan. Cerita warga Kadilangu. Seorang juru kunci pernah menceritakan, ada peziarah yang menemukan batu kecil mengkilap di dekat sumur makam. Saat dibawa pulang, rezekinya lancar dan ia disegani banyak orang. Tapi ketika ia mencoba menjual batu itu, si pembeli mengaku batu tersebut menghilang di malam pertama. Sejak itu, masyarakat percaya batu ini kembali ke tempat asalnya jika pemiliknya melanggar amanah. Pesan moral. Batu akik dari makam wali bukan sekadar benda pusaka, tapi simbol tanggung jawab. Seperti Sunan Kalijaga yang selalu menekankan nilai kejujuran, batu ini dipercaya hanya akan memberi berkah jika pemiliknya hidup dengan hati yang bersih. Batu akik Mustika Laut dari makam Sunan Gunung Jati. Lokasi, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai wali penyebar Islam di pesisir utara Jawa, sekaligus Raja Cirebon yang punya hubungan erat dengan para nelayan dan kerajaan maritim. Di kalangan peziarah, ada cerita tentang batu akik yang disebut Mustika Laut. Legenda. Menurut kisah yang beredar, Mustika Laut ini berasal dari kerang laut yang konon dihidupkan oleh doa Sunan Gunung Jati. Batu tersebut punya warna kebiruan atau hijau toska seperti ombak, dengan guratan yang mirip peta pulau-pulau Nusantara. Konon, batu ini kadang muncul di pasir sekitar komplek makam saat bulan purnama,
tapi hanya terlihat oleh orang yang dapat izin gaib, tuah, dan kepercayaan. Masyarakat percaya mustika laut memiliki tuah. Keselamatan di laut digemari nelayan dan pelaut. Kelancaran usaha dagang, terutama yang berkaitan dengan laut. Kemampuan membuka jalan dalam perjalanan jauh. Pantangannya, tidak boleh dibawa masuk ke tempat yang dianggap najis atau kotor. Tidak boleh digunakan untuk perbuatan zalim. Harus dibersihkan secara rutin dengan air laut atau air sumur makam. Cerita warga Cirebon. Ada kisah seorang nelayan yang menemukan batu biru mengkilap di dekat area peziarah. Sejak ia menyimpannya, ia mengaku tidak pernah mengalami kapalnya terbalik, bahkan di musim badai. Namun, suatu saat batu itu dipinjam saudaranya yang memancing di sungai, bukan di laut. Anehnya, batu tersebut hilang begitu saja. Penduduk percaya mustika laut hanya setia pada orang yang benar-benar menghormati lautan. Batu ini bukan sekadar jimat, tapi pengingat bahwa manusia harus menjaga laut dan tidak merusaknya. Seperti Sunan Gunung Jati yang mengajarkan keseimbangan antara darat dan laut, batu ini dipercaya membawa berkah hanya bagi orang yang hidupnya selaras dengan alam. Batu akik mustika doa dari makam Sunan Ampel. Lokasi: Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel adalah tokoh sentral Wali Songo yang dikenal sebagai guru dari para wali lainnya. Makamnya menjadi salah satu tujuan ziarah paling ramai di Indonesia. Di tengah ramainya peziarah, beredar cerita tentang batu akik yang dijuluki mustika doa, legenda. Dikisahkan, mustika doa ini biasanya berwarna putih susu atau bening seperti kristal, kadang memiliki titik hitam kecil di tengahnya. Batu ini dipercaya terbentuk dari tetesan air wudhu Sunan Ampel yang jatuh ke tanah, lalu membatu seiring berjalannya waktu. Menurut mitos, batu ini hanya akan terlihat saat seseorang berdoa khusyuk di area makam, terutama di malam Jumat, tuah dan kepercayaan. Masyarakat percaya mustika doa memiliki khasiat memperkuat doa dan hajat pemiliknya, memberikan ketenangan batin dan fokus ibadah, membawa pengasihan, membuat orang segan dan hormat. Pantangannya, tidak boleh digunakan untuk tujuan buruk seperti memanipulasi orang, tidak boleh dibawa ke tempat kotor, tidak boleh dijadikan perhiasan pamer, hanya untuk pegangan pribadi. Cerita dari peziarah. Ada kisah seorang santri yang sedang berdoa di makam Sunan Ampel, lalu merasakan sesuatu dingin di telapak tangannya. Saat membuka mata, ia melihat batu putih kecil berkilau. Ia simpan batu itu, dan setiap kali ia mengaji atau berdoa, hatinya merasa lebih tenang dan fokus. Namun, ketika ia lalai dan mulai bersikap sombong, batu itu pecah tanpa sebab. Batu akik dari makam wali bukan sekadar benda, tapi amanah. Mustika doa mengingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari ketulusan hati, bukan dari benda itu sendiri. Seperti Sunan Ampel yang menekankan adab dan akhlak, batu ini dipercaya hanya memberi manfaat jika pemiliknya menjaga niat tetap bersih. Batu akik, Watu Lanang Wadon dari makam Sunan Muria. Lokasi: Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang dekat dengan masyarakat pegunungan. Beliau berdakwah sambil mengajarkan bercocok tanam, mencari kayu, dan hidup selaras dengan alam. Di area makamnya yang berada di puncak Gunung Muria, ada kisah tentang batu akik unik yang disebut Watu Lanang Wadon, legenda. Batu ini biasanya ditemukan berpasangan, satu berbentuk lonjong dan satu berbentuk bulat. Masyarakat percaya batu ini adalah jelmaan tetesan embun dari puncak Gunung Muria yang membatu karena doa Sunan Muria. Menurut mitos, pasangan batu ini hanya ditemukan oleh orang yang hatinya seimbang, tidak terlalu condong pada sifat keras maupun lembut. Tuah dan kepercayaan. Watu Lanang Wadon dipercaya memberi keharmonisan rumah tangga dan hubungan, keseimbangan emosi, membuat pemiliknya bijak dalam mengambil keputusan, perlindungan dari gangguan gaib di hutan dan pegunungan. Pantangan: tidak boleh dipisahkan, harus selalu berpasangan. Tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi kehendak orang secara jahat. Tidak boleh dibawa ke tempat pertengkaran. Cerita warga Gunung Muria. Ada cerita tentang seorang pendaki yang tanpa sengaja menemukan dua batu kecil di jalur menuju makam. Awalnya ia mengira hanya batu biasa, tapi setelah dibawa pulang,
rumah tangganya yang sering bertengkar menjadi harmonis. Namun ketika ia meminjamkan salah satunya ke temannya, batu yang dipinjam itu hilang, dan hubungan rumah tangganya kembali renggang. Akhirnya, ia kembali naik ke Gunung Muria untuk mengembalikan batu yang tersisa. Batu ini mengajarkan bahwa hidup butuh keseimbangan, seperti ajaran Sunan Muria yang memadukan ilmu agama dan kearifan lokal. Keberkahan bukan hanya soal benda, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dan keharmonisan. Batu akik mustika penyatu Sunan Kudus. Lokasi: Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang bijak menyatukan umat Hindu, Buddha, dan Islam tanpa pertentangan. Beliau membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur campuran sebagai simbol toleransi dan persaudaraan. Dari makamnya, ada kisah tentang batu akik yang dijuluki mustika penyatu. Legenda: mustika penyatu biasanya berwarna kombinasi putih, coklat, dan hijau yang membentuk pola samar seperti menara Masjid Kudus. Menurut cerita, batu ini terbentuk dari pecahan batu bata masjid yang terkena air wudhu Sunan Kudus, lalu mengeras menjadi akik. Batu ini dipercaya hanya muncul dalam mimpi seseorang sebelum ditemukan di sekitar area makam. Tuah dan kepercayaan memperkuat persahabatan dan hubungan antar orang yang berbeda keyakinan atau pandangan. Membawa suasana damai di rumah atau komunitas. Menjadikan pemiliknya lebih bijak dan diplomatis. Pantangan: tidak boleh digunakan untuk memanipulasi persatuan demi kepentingan pribadi. Tidak boleh dibawa ke tempat yang menimbulkan permusuhan. Harus dijaga kebersihannya, tidak boleh dibiarkan kotor. Cerita warga Kudus. Ada kisah seorang pemuda yang sering terlibat cekcok dengan tetangga berbeda agama. Suatu malam, ia bermimpi diberi batu berwarna 3 oleh seorang pria berjubah putih. Keesokan harinya, ia menemukan batu itu di dekat makam Sunan Kudus. Sejak saat itu, ia menjadi lebih sabar, bahkan mampu menjadi penengah di desanya. Namun, ketika ia mulai menggunakan pengaruhnya untuk mencari keuntungan pribadi, batu itu kehilangan warna hijaunya. Pesan moral: mustika penyatu mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan menjaga persaudaraan, bukan pada menguasai orang lain. Seperti ajaran Sunan Kudus, harmoni tercipta dari saling menghargai perbedaan. Batu akik mustika kepemimpinan Sunan Giri. Lokasi: Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sebagai ulama dan pemimpin yang mendirikan Kesultanan Giri. Ia juga pendidik yang melahirkan banyak murid yang kelak menjadi tokoh penyebar Islam di Nusantara. Di makamnya ada kisah batu akik yang dijuluki mustika kepemimpinan. Legenda: batu ini biasanya berwarna biru kehijauan dengan serat putih menyerupai peta atau jalur sungai. Menurut cerita, mustika ini terbentuk dari batu karang yang dibawa ombak ke pelabuhan Gresik saat Sunan Giri muda pulang dari belajar di Pasai. Batu itu kemudian menjadi simbol kemampuannya mengatur strategi, seperti mengatur aliran air, tuah dan kepercayaan. Memberikan wibawa alami dan rasa percaya diri. Membantu pemiliknya berpikir strategis dalam menghadapi masalah. Memperkuat jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Pantangan: tidak boleh digunakan untuk memimpin secara zalim. Tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah orang. Tidak boleh dibawa ke tempat yang digunakan untuk mengatur rencana jahat. Cerita warga Gresik. Dulu ada seorang kepala desa yang dipercaya memimpin desanya selama 20 tahun tanpa banyak konflik. Ia mengaku selalu membawa mustika kepemimpinan dari makam Sunan Giri setiap rapat penting. Namun, ketika ia mulai menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri, mustika itu retak di bagian tengahnya, seperti garis pemisah di peta. Pesan moral: mustika kepemimpinan mengingatkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya pandai mengatur, tapi juga menjaga amanah. Seperti Sunan Giri yang memimpin dengan ilmu, akhlak, dan keberanian. Batu akik, mustika penolong Sunan Derajat. Lokasi: Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat peduli pada kaum miskin, yatim, dan orang terlantar. Ajarannya menekankan sedekah, kerjasama, dan tolong-menolong. Di makamnya, ada cerita tentang batu akik yang dijuluki mustika penolong. Legenda: batu ini biasanya berwarna putih susu atau bening kehijauan.
dengan serat halus menyerupai riak air. Konon, mustika ini terbentuk dari batu sumur yang digunakan Sunan Derajat untuk membagi air bersih kepada warga saat musim kemarau panjang. Air itu diyakini membawa keberkahan bagi siapapun yang meminumnya, tuah dan kepercayaan. Membuka pintu rezeki secara tak terduga, memudahkan pemiliknya dalam menolong orang lain, memberikan rasa tentram dan empati yang tinggi. Pantangan: tidak boleh disimpan hanya untuk pamer kekayaan. Tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dari penderitaan orang lain. Harus sering dibersihkan dengan air bening atau air hujan pertama. Cerita warga Lamongan. Ada seorang nelayan miskin yang menemukan batu ini di dekat makam Sunan Derajat. Setiap kali ia membantu tetangganya tanpa pamrih, hasil tangkapannya di laut selalu berlipat. Namun, ketika ia mulai menolak membantu orang lain, meski mampu, hasil tangkapannya kembali sedikit seperti sebelum memiliki mustika. Pesan moral: mustika penolong mengingatkan bahwa rezeki sejati datang dari niat tulus membantu sesama. Sunan Derajat mengajarkan bahwa kekayaan paling berharga adalah hati yang ringan memberi. Batu akik mustika pembuka jalan Sunan Malik Ibrahim. Lokasi: Gresik, Jawa Timur. Sunan Malik Ibrahim adalah wali pertama yang memulai dakwah Islam di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai pedagang, tabib, dan guru yang mendekati masyarakat dengan cara damai. Di makamnya ada kisah tentang batu akik yang disebut mustika pembuka jalan. Legenda: mustika ini biasanya berwarna coklat keemasan atau hijau zamrud dengan kilau halus, menyerupai gelombang laut di bawah sinar matahari. Konon, batu ini berasal dari karang yang menempel di perahu Sunan Malik Ibrahim ketika beliau pertama kali berlabuh di pelabuhan Gresik. Batu itu dibersihkan dan disimpan sebagai simbol bahwa setiap langkah baru akan mendapat jalan terang jika diniatkan untuk kebaikan, tuah dan kepercayaan, memudahkan usaha atau perjalanan baru, membuka peluang rezeki dan pertemanan, menjauhkan dari niat buruk orang lain di awal perkenalan. Pantangan: tidak boleh digunakan untuk memulai usaha yang merugikan orang lain. Tidak boleh dibawa ke tempat yang dianggap membawa kemunduran moral. Sebaiknya selalu dibawa saat memulai langkah besar, seperti merantau atau membuka usaha. Cerita warga Gresik. Seorang pedagang muda yang kesulitan merintis usahanya pernah bermalam di sekitar makam Sunan Malik Ibrahim. Dalam mimpi, ia melihat ombak membawa batu berkilau ke kakinya. Keesokan paginya, ia menemukan batu kecil dengan warna seperti dalam mimpinya. Sejak itu, usahanya berkembang pesat, tapi ia selalu menyisihkan hasilnya untuk sedekah, sesuai amanah yang ia rasakan dari mimpi tersebut. Pesan moral: mustika pembuka jalan mengingatkan kita bahwa setiap langkah awal akan ringan jika diiringi niat baik dan keberanian. Sunan Malik Ibrahim mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal tujuan, tapi juga cara memulai. Dari kisah-kisah batu akik mustika, kita dapat memahami betapa pentingnya nilai-nilai seperti persatuan, kepemimpinan yang amanah, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian dalam memulai kebaikan. Legenda dan cerita warga yang menyertai batu-batu akik ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar kepercayaan terhadap tuah, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat meneladani ajaran para sunan dalam setiap tindakan dan keputusan kita, sehingga kita dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.